Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin memulai, mungkin nanti kawan-kawan yang lain menambahkan. Eh, ini banyak sekali poinnya, saya bingung mulai dari mana. Tapi terima kasih Pak, tadi saya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Komisi 9, sudah disampaikan dan juga tidak didengar. Jadi Komisi 9 sudah menyampaikan tidak didengar, apalagi kami masyarakat sipil. Tapi dalam konteks itu saya juga memahami kami masih punya harapan kepada Bapak Ibu di DPR untuk lebih kuat lagi, karena secara demokrasi ada langkah yang jauh lebih tegas yang bisa diambil oleh DPR ketimbang kami masyarakat sipil. Entah itu hak angket, hak interpelasi mungkin ya, meskipun ya sekarang usulannya baru panja ya, tapi semoga panja itu juga kemudian menjadi pintu untuk perbaikan lainnya. Saya mungkin merespon beberapa poin Bapak Ibu. Saya juga memahami kegelisahan kita semua ya. Saya kira kita sudah dalam frekuensi yang sama. Tapi pembelajaran besar bagi bangsa ini menurut saya adalah negara tidak bisa berhenti dikelola dari aspek moralitas saja. Moralitas itu tidak cukup. Butuh pemikiran teknokratik, dan itulah yang hilang hari ini Bapak Ibu. Dan Pak Prabowo juga secara eksplisit menyampaikan tidak ada banyak naskah akademik dalam kebijakan yang dilakukan. Ini tidak benar. Apakah naskah akademik itu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun? Enggak juga. Kalau dilakukan dengan benar dan cepat, hanya dalam hitungan minggu itu bisa didapatkan begitu. Nah, akhirnya terjadi trial and error begitu. Jadi saya kira kita semua sudah paham kondisi masalahnya. Bahkan sejak awal sebelum MBG itu dilakukan, kami sudah sampaikan kelola oleh sekolah dan komunitas. Jadi kalau usulannya sekarang dekomersialisasi, itulah sebetulnya yang harus dilakukan, sekolah dan komunitas. Karena hanya ada 3 entitas yang paham urusan anak, orang tua, kemudian sekolah, ketiga itu petugas posyandu, puskesmas. Dan libatkan entitas 3 hal ini gitu. Dan itu yang tidak dilakukan. Saya bikin to the point saja Bapak Ibu. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa lewat vendor-vendor besar? Karena kalau lewat sekolah dan komunitas tidak ada rentenya. Tidak ada 6 juta per hari. Tidak ada uang yang diterima oleh pemilik-pemilik dapur besar itu yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Nah, bahkan dalam konteks SPPG itu Bapak Ibu, kalau dilakukan wawancara lebih dalam ya, mereka nggak nunggu balik modal 2 tahun, mereka nunggu balik modal itu 6 bulan. Dengan cara apa? Ya itu diakali makanannya. Bahkan banyak sekali chat ke MBG Watch itu, harga telur 20-an ribu tapi pencatatannya di atas 30.000 sekarang. Dan itu masif sekali. Nah, dalam konteks saya tahu juga ada asosiasi yang kemudian datang ke DPR. Sebagian besar adalah orang yang punya kekhawatiran juga ya. Tapi saya hanya ingin bilang, kami juga nggak ingin mempertentangkan secara horizontal. Tapi let's make it clear Bapak Ibu, 5 dapur terbesar saat ini itu adalah Yayasan Kemala Bayangkari milik polisi, Perserikatan Muhammadiyah, Manunggal Kartika Jaya TNI Angkatan Darat, YSDP, dan Adi Upaya TNI Angkatan Udara. Ini dapur yang paling banyak, ribuan jumlahnya, dan ini dapur dimiliki oleh orang kaya Bapak Ibu. Dimiliki oleh yayasan yang dimiliki oleh orang kaya Bapak Ibu. Saya hanya ingin perjelas satu hal. Kalau kita bicara the winner dan the losernya, the winner dari MBG ini adalah pemilik dapur yang orang super kaya itu. Siapa the losernya? Relawan SPPG itu. That's true. Tapi juga kita nggak boleh lupa ya, pemilik dapur itu lagi-lagi adalah orang-orang yang terafiliasi dengan ini. Makanya dalam konteks itu saya kemudian masuk ke beberapa pertanyaan tadi ya, mungkin nanti bisa saya sampaikan di akhir terkait dengan transisi yang bisa dilakukan. Tapi panja mungkin bisa menjadi titik awal. Walaupun kalau kita bisa lihat negara lain Bapak Ibu, sistem pengawasannya itu harusnya melekat dalam regulasi. Jadi kalau di Brazil itu, ini studi yang kami sampaikan 1 tahun pelaksanaan MBG, di Brazil itu ada lembaga pengawas independen, CAE.
Siapa anggotanya? Orang tua murid, guru, masyarakat sipil, dan pemerintah lokal. Jadi bukan legislatifnya. Tapi Kolombia juga sama, ada namanya juga, ada di laporan kami. Dan di Indonesia nggak ada lembaga pengawas independennya. Ada lembaga kemarin yang coba mau ngusut korupsi, tapi kemudian juga sudah berantem dengan lembaga pengusut korupsi yang lain terkait MBG ini. Jadi ini sangat tidak masuk akal begitu. Nah, berkaitan dengan stunting, kemudian bahwa program ini adalah program mulia, dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu mungkin boleh berpendapat ya, I'm done with this. Karena dalam konteks bernegara, ketika ada uang negara yang hilang, kata-kata mulia membantu rakyat itu nggak relevan lagi, sorry to say. Dan menurut saya di titik ini kita harus apa adanya. Ini lembaga politik ya. Saya mencoba husnuzon dalam banyak hal, tapi dalam konteks politik, apakah kita senaif itu? Bapak Ibu, 82 juta penerima MBG sampai sekarang tidak tahu datanya dari mana 82 juta itu muncul. Tapi kalau 2024 kita lihat 164 juta pemilih, sesederhana 164 dibagi 2 itu 82 juta. Kenapa targetnya 82 juta? Karena 2029 andai ada 82 juta pemilih menerima makan tiap hari, dikasih tiap hari, sudah pasti 50% plus 1. Ayolah, ini juga lembaga politik. Saya ngajar di kampus Visipol, dan menurut saya ini juga soal teritori Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat konteks hari ini, MBG itu logistik. Gudangnya apa? Gudangnya adalah KDMP. Siapa yang menyalurkan? Aparat hukum, ormas-ormas, dan lain-lain. Jadi menurut saya kita tidak boleh senaif itu juga dalam konteks ini. Nah, makanya dalam banyak hal saya menghindari diskusi-diskusi seperti ini, karena ini harusnya dilakukan oleh DPR, kemudian dilakukan oleh orang-orang di atas sana di level elit. Tapi ekonomi selalu bicara soal politik Bapak Ibu. Nah, kemudian biar nggak terlalu lama, izinkan nanti saya kirim kajian Selios Bapak Ibu, karena saya nggak print, boleh nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya. Ada 2 kajian yang kami lakukan sebelum MBG dilakukan, dan 1 tahun MBG dilakukan. Dan exit plan-nya gimana? Saya terus terang kalau ngobrol sama teman-teman, exit plan itu kita nggak melihat ada ruang exit plan dengan kondisi hari ini, sesederhana itu Bapak Ibu. Karena pelaksananya, lagi-lagi pelaksananya itu bukan orang yang benar. Kayak kita bikin bangun rumah, mandornya nggak benar, mandornya punya konflik kepentingan, itu masalahnya. Sehingga logika lanjutan apapun itu akan sangat rumit. Tetapi dalam konteks teknokratik, saya tadi sangat mengapresiasi pertanyaan Pak Charles bicara data, sebetulnya bagaimana pelaksanaan ini, berapa sebetulnya penerimanya. Itu BPS panggil saja Bapak Ibu, panggil saja, buka semua datanya, dan harapannya mereka jujur ya. Kalau mereka jujur harusnya sama datanya dengan saya, karena saya olah data BPS. Kalau seandainya penerimanya benar, masyarakat miskin 3T, kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan, balita, itu jumlahnya hanya 26 juta penerima Bapak Ibu. Dan kalau dilakukan dengan benar, simulasi kami itu hanya 67 triliun per tahun. Dan itu semuanya ya. Kalau bisa bertahap Bapak Ibu, mungkin hanya butuh 10 triliun dulu mungkin. Jangan juga ambil dari dana pendidikan, ambil dari dana pajak progresif yang lain. Hanya butuh 10 triliun. Ini juga jalan, Pak Prabowo mungkin juga tetap jalan programnya. Tetapi Bapak Ibu, ini nggak mungkin dilakukan hari ini. I'll be honest Bapak Ibu, ini nggak mungkin dilakukan. Karena ini sudah terlanjur berjalan, sudah ada polisi, tentara, ormas, SPPG di sana. Itu kenapa kami bilang hentikan saja, karena kami nggak melihat ada nuansa ini dihentikan. Kecuali ada political will dari pemerintah untuk balik lagi ke targeted, individual targeting di kota, hanya untuk yang membutuhkan. Kalau orang kaya bayar, geographical targeting di desa. Mungkin masuk akal, tapi apakah ini kemudian akan dilakukan oleh pemerintah? Dengan narasi hari ini, saya nggak yakin pemerintah mau melakukan itu.
Nah itu kenapa bottlenecknya sangat kuat sekali begitu. Jadi saya terus terang mungkin stop di sini Bapak Ibu. Ini sudah sehabis-habis upaya kami. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya ngolah data statistik BPS itu sejak tahun 2014. Saya sampai hafal datanya luar dalam. Tapi ini kebijakan tidak berbasis data. Tidak berbasis data. Terima kasih. Ya, makasih Mas Met. Izin pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat. Saya juga agak bingung mau memulai dari mana, tapi yang pasti standing posisi kami tegas gitu ya untuk tidak melanjutkan program makan bergizi gratis. Argumennya sudah kami sampaikan. Tadi Mas Media sudah mendetailkan sangat rapih begitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi dalam konteks makan bergizi gratis konflik kepentingannya terlalu tinggi. Dan nampaknya Presiden kita menormalisasi yang namanya konflik kepentingan. Mari kita lihat pimpinan BGN hari ini. Ibu Nani posisinya masih sebagai komisaris independen Pertamina. Mari kita lihat wakilnya, Ibu Arum, masih sebagai wakil komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Sekaligus pernah juga menjabat sebagai wakil kepala BPKP dan seterusnya begitu ya. Bagaimana dengan Majen Purnawirawan Trenggono? Beliau masih statusnya sebagai wakil utama PT Agrinas. Jadi kalau program baik dikelola dengan busuk, mohon maaf, tidak akan terjadi apapun. Mimpi besar 2045 nggak akan pernah terwujud. Karena memang desainnya sudah didesain sedemikian rupa untuk perburuan rente. Rentenya cukup panjang Bapak Ibu semua. Saya dapat cerita di lapangan ada SPPG yang dikelola juga, ada yayasan yang kemudian mengelola SPPG, dan kemudian yayasan itu punya toko sembako. Bagaimana UMKM sekitar, pedagang beras, pedagang telur, pedagang cabai, pedagang gula itu menerima manfaat? Tidak, di lapangan faktualnya demikian. Mimpi besar akan melibatkan kelompok-kelompok peternak, mimpi besar akan melibatkan kelompok petani, bohong besar. Mas Met sudah sampaikan 5 yayasan besar yang mengelola dapur SPPG. Bagaimana kita mau percaya teman-teman di kepolisian kalau menemukan SPPG bermasalah jika kepolisian sendiri juga mengelola dapur? Jadi tidak ada alasan yang kuat. Kami mencoba untuk menyusun mind map dari kacamata publik seperti biasa. Kami mencoba untuk menelusuri, mencari alasan apa yang kuat jika MBG dilanjutkan. Kami tidak menemukan indikator yang kuat untuk melanjutkan makan bergizi gratis. Jadi tawaran kami adalah hentikan program makan bergizi gratis. Teman-teman Komisi 9 sudah sampaikan sedemikian panjang kepada Badan Gizi Nasional. Begitu ya, dari awal tahun ketika program ini berjalan begitu. Apakah didengar? Tidak. Nah, problemnya di mana? Nampaknya memang ada magnitudenya dari presiden sebetulnya. Jadi lagi-lagi saya sependapat dengan Mas Media tadi, kami tidak akan mau memperdebatkan itu karena kami punya posisi tawar yang cukup tegas begitu ya. Dalam konteks pengadaan misalnya, mari kita bertanya setidaknya pada diri sendiri gitu, apa alasannya kemudian Badan Gizi Nasional menyetujui yayasan A dan yayasan B?
untuk mengelola dapur. Hingga hari ini kita nggak pernah dapat sistem penilaian seperti apa. Semua pengadaan Badan Gizi Nasional itu besar sekali anggarannya. Ada review MBG kalau tidak salah 1,2 triliun rupiah. Kita koalisi bikin MBG Watch tidak lebih dari 10 juta, Mas Bet ya. Cuman sewa server, Pak. MBG Watch itu pengaduannya cukup dengan WhatsApp, nggak perlu buka sistem, cukup dengan kirim WhatsApp. Kami menemukan ini, kami dapat fotonya, kami dapat geotaggingnya. Memang bukan aplikasi, tapi aplikasi include di dalam WhatsApp bot, yang kemudian datanya masuk ke dalam website mbgwatch.org. Jadi saya mau bilang bahwa lagi-lagi titik tekannya adalah tidak punya alasan yang kuat untuk melanjutkan program makan bergizi gratis begitu. Demikian kira-kira. Teman-teman, ayo menambahkan.